Ya. Kami sudah membuat simulasi sidang kan ya. Tiba-tiba ke simulasi sidang loh, belum loh. Iya. Sekarang kita bahas dong. Ya, jadi mereka itu melakukan fase sidang skripsi ataupun tugas akhir. Itu bentuk pertanggungjawaban kita atas apa yang sudah kita buat. Paling nanti produk akhirnya aja yang agak beda palingan. Menyebutkan bahwa skripsi itu tidak wajib. Kamu harus cari objek penelitian gitu kan. Kemudian dari objek penelitian itu dicek ada masalah atau tidaknya. Kemudian dari masalah itu ada nggak sih permasalahan yang memang solusinya itu di IT. Masalah kayak sidang skripsi atau sidang pertanggungjawaban, menurut saya project atau tidak project itu perlu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dear friend, balik lagi dengan saya Nadia Safitri di podcast BIU Universitas Bina Insani bersama rekan saya Wahyu D. Isdiantoro dan Kresna Warta Anugrah. Kayak wajib banget ya di segmen ini tuh kita selalu kenalan gitu loh. Halo, udah sering. Ya tapi emang itu opening Pak. Jadi memang harus dilakukan. Ya, jadi ketemu lagi sama kita bertiga dan tentu saja di segmen kali ini apa coba? Kan ini kita ngelanjutin ceritanya. Kemarin kami sudah membuat simulasi sidang kan ya. Tiba-tiba ke simulasi sidang loh, belum loh. Iya. Sekarang kita bahas dong. Iya. Jadi buat BioFriend yang belum tahu, kenapa sih kayak segmen ini tuh ngebahas hal-hal yang kayak kampus life banget gitu ya. Ya karena memang kehidupan sehari-hari dan kegiatan sehari-hari yang kita lakukan seperti itu. Iya. Salah satunya ada sidang. Nah, kali ini tuh sedang banyak. Kalau kemarin sih teman-teman bisa lihat di edisi sebelumnya, segmen sebelumnya itu kita ngebahas tentang bimbingan, attitude, etika dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita ngebahas pertanggungjawaban. Final destination-nya. Final destination. Iya kan? Udah kayak kalau film di ya. game itu final boss. Final Iya. Raja terakhir. Itu final boss. Kalau di rangkaian skripsi, suara saya lagi nggak indah banget sumpah. Emang sebelumnya juga nggak indah sih. Agak gini nih soalnya. Iya, saya lagi jadi kodok. Yang satu mampet, yang satu enggak. Separuh nafasku berarti ya. Ya, jadi final bossnya kalau kata Mas Wahyu atau memang final destination-nya mati yaitu, dong kalau. Iya sih. Enggak. Tapi ada yang bilang, wah saya deg-degan nih mati nih saya. Padahal mah ya enggak juga gitu ya. Betul ya, sih. jadi mereka itu melakukan fase sidang skripsi ataupun tugas akhir. Skripsi buat S1 dan tugas akhir untuk untuk diploma 3. Nah, sebetulnya banyak hal sih yang mau dibahas. Cuman kayak kemarin kita sempat bikin simulasi, tadi udah di-spill sama Mas Wahyu, udah bikin simulasi. Dan kenapa kita bikin simulasi? Karena sebetulnya ketika teman-teman melakukan sidang skripsi ataupun tugas akhir, itu tuh adalah momen yang sakral. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Kayak ada sajiannya gitu ya. Definisi makna skripsi atau TA bagi Mbak Nadia dan Mas Kresna itu apa sih? Apalagi sepertinya kalau Mas Kresna tugas akhir ya. Tugas akhir. Kebetulan kalau pas kita kan nih, skripsi kan. itu. Definisi secara personal apa? Lebih ke pertanggungjawaban sih. Kayak perbuatan aja ya. Perbuatan dosa gitu, pertanggungjawaban. Enggak gitu loh. Kayak macam kita kuliah nih. Nah, kita melakukan perkuliahan di pertemuan 1 sampai ke 16. Dan tentu saja akan ada beberapa hal yang perlu kita pertanggungjawabkan. Salah satunya UTS sama UAS. Ya, itu kan tiap semester. Polanya seperti itu, Pak. Kan Iya. Saya coba dengarkan masih awal. Ya, jadi kayak itu tuh
Kalau pandangan saya nih ya, perspektifnya saya, kalau sidang skripsi itu menurut saya ya itu bentuk pertanggungjawaban kita atas apa yang sudah kita buat. Buat, bukan perbuat. Beda ya. Ada. Kalau perbuat ya kayak misalnya melakukan dosa atau melakukan apa gitu ya, itu perbuat. Tapi kalau misalnya yang kita buat itu sesuatu yang kita create untuk tujuan tertentu. Misalnya kalau saya sih observasi pada saat itu ya di sebuah perusahaan dan di situ minta untuk mengadakan sebuah sistem. Ya saya buat, kemudian saya pertanggungjawabkan dalam proses. Batuk. Candu banget ya ini ketawa gue. Enggak, maksudnya ya Anda tidak suka dengan suara saya. Suara saya ini bikin Anda batuk. Tenggorokannya gatel. Oh, coba sini. Mau digaruk nggak? Selak debu. Mau pakai ini? Sedot. Ya, ini lagi bawa salah satu alat yang mempermudah. Alat penghisap. Bukan, untuk mempermudah pernafasan. Ya, nggak usah di-spill ya. Nggak usah. Ya, jadi pada saat itu saya bikin sebuah sistem buat bukan sebuah sistem sih, lebih ke mengevaluasi sebuah sistem. Kemudian saya pertanggungjawabkan di sidang seperti itu. Dan sebetulnya kalau yang saya paham, pola itu pun dilakukan ketika perkuliahan. Bedanya perkuliahan kita belajar kan, kemudian kita bikin project kan. Nah, project itu kita pertanggungjawabkan ke dosen mata kuliah ataupun ke teman-teman kita. Ya, ini yang kita buat, hasilnya seperti ini, analisisnya seperti ini, dan kesimpulannya seperti ini, kayak gitu. Kalau perspektifnya skripsi. saya, ya, cuman mungkin bedanya next level gitu ya. Kalau misalnya ketika kuliah itu cuman sama dosen, sama teman-teman. Kalau ini yang tadi saya bilang sakral, karena memang ini menentukan kamu lulus atau tidak dari sebuah institusi pendidikan tinggi. Betul sekali. Parah kan? Ya, jadi itu perspektifnya saya terkait dengan skripsi. Kalau Nah, kalau TA, pengalaman dari Kresna gimana? Kan beda, cukup berbeda. Kalau Iya. saya kan skripsi juga dan Bu Nadia juga skripsi. Kalau proses sih sebetulnya hampir sama ya, sama kayak skripsi itu untuk proses. Iya. Paling nanti produk akhirnya aja yang agak beda palingan gitu kan. Kalau itu ya dari definisi yang menurut saya sih definisinya tadi TA itu definisi Tadi udah ngertiin ya? Udah. Yang saya bilang final destination tadi itu definisi final. standar. Definisi basicnya saya tuh itu. Iya, Di final iya. destination. Artinya tugas akhir itu ya project atau tugas yang memang kita kerjakan untuk di akhir sebelum kita lulus. Dan juga menjadi penentu kelulusan. Begitu kan ya? iya begitu. Sebetulnya kalau TA ini juga boleh nggak sih diartikan sama kayak ujian nasional? Tapi bedanya di sini karena kita Enggak loh. Enggak. Emang sekarang masih ada ya? dulu, Emang sekarang masih ada ya dulu, ujian dulu, nasional? Udah nggak ada. Udah nggak ada kan? Enggak, karena sekarang hampir sama polanya. Bahkan, ada permen baru kan? Permen Peraturan Permen menteri. apa? Bukan nano-nano. Peraturan pemerintah. Kementerian. Oh iya, permen. Kalau Kementerian. peraturan pemerintah PP. Oh iya, maaf. Permendikbud. Permendikbud 53 ya. Nomor 53 Nomor tahun 53 tahun 2023 yang baru bahkan sempat menyebutkan bahwa skripsi itu tidak wajib. ya Kirain mau bahas UN. enggak. Bukan. Skripsi Jadi itu tidak wajib. mungkin Kresna belum tahu dan Biofriend juga belum tahu. Jadi untuk pengelolaan perguruan tinggi itu kita tuh ada Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Di situ menyebutkan beberapa perubahan yang mungkin dilakukan oleh perguruan tinggi. Salah satunya adalah isu yang lagi in banget dan selalu ditanyain sama semua mahasiswa saya. Skripsi. Bu, tahun depan ada skripsi enggak? Gitu. Karena memang dari kementerian lagi. Iya betul. Oh iya. Dari kementerian Dari- memutuskan kan. Iya, dari kementerian memang memutuskan bahwa skripsi itu menjadi sesuatu hal yang tidak wajib gitu ya. Padahal ya sekarang ini
teman-teman yang di bawah ini sedang berjuang untuk sidang skripsi gitu ya. Nah, di situ sih menyebutkan mengganti ya. Saya nggak tahu detailnya, jadi mungkin nanti teman-teman bisa cari ataupun baca mengenai Permendikbud nomor 53 2023. Nah, di situ menyebutkan skripsi itu mungkin saja bisa diganti dengan project. Nah, sebetulnya kalau misal pun saya kan kebetulan di informatika ya. Nah, di informatika ya skripsinya project. Kayak kamu harus cari objek penelitian gitu kan. Kemudian dari objek penelitian itu dicek ada masalah atau tidaknya. Kemudian dari masalah itu ada nggak sih permasalahan yang memang solusinya itu di IT. Gitu. Itu di informatika. Dan ketika kalian melakukan atau membuat sebuah project, ya langkah-langkah yang dilakukan di skripsi itu pada akhirnya ya seperti itu gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin saya juga perlu membaca lebih lanjut definisi project yang dimaksud seperti apa. Tapi kalau di ranahnya informatika ya sebetulnya hampir sama saja, mungkin di laporan penulisannya. Nah, masalah masalah kayak sidang skripsi atau sidang pertanggungjawaban, menurut saya project atau tidak project itu perlu. Karena apapun yang kita buat sebetulnya itu yang perlu dinilai kan pada akhirnya. Dan mau tidak mau bagaimana cara orang menilai dan cara orang tahu projectnya kita, ya salah satunya dengan presentasi. Sidang skripsi pun begitu kan. Nah, mempresentasikan apa yang sudah dibuat iya, dan dipertanggungjawabkan. Betul. Kalau gitu. Mas Wahyu gimana? Kan walaupun sama ya, sama-sama skripsi mungkin ada perbedaan atau apa. Skripsinya berapa kali? Sekali lah. Iya, maksudnya kalau saya tuh ada beberapa tahapan nih Pak. Ada namanya prasidang. Saya 2 kali. Ada namanya prasidang. Itu baru propos judul. Dari bab 1 sampai bab 2. Terus? Ya udah dipropos, dipresentasiin gitu. Layak enggak? Kalau enggak layak ya cari judul, udah banyak yang kayak gini. Kalau teorinya kayak gini udah banyak juga basi gitu. Berarti sampai bab 2 dipresentasiin dulu gitu. Iya. Kalau saya dulu sampai bab 3. Terus presentasiin. Iya. Bab 3 tuh apa ya? Bab 3 itu lebih ke kerangka pemikiran. Oh iya, berarti pokoknya sebelum pembahasan dah. Pembahasan itu biasanya bab 4. Hasil dan pembahasan. Sebelum pembahasan. Dia nggak percayaan banget sama gue ya. Padahal gue yang ngebimbing loh. Kayak ya gue lebih hafal. Enggak, ini biar ini apa biar yakin gitu. Kalau enggak ragu-ragu gitu. Enggak lah. Yakin. Ya. Udah. Terus ya ada perbedaan enggak gitu? Enggak ada. Dipresentasikan, dipertahankan juga sama aja, rebutan judul dulu. Karena kebanyakan modifikasinya itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Enggak. Dari penelitian yang lama. Misalnya buku yang sama, yang diteliti buku yang sama tapi beda teori, atau teori yang sama buku yang berbeda. Dibolak-balik aja kayak gitu. Cuman kan kalau udah terlalu banyak, wah ini satu buku ini udah jadi objek penelitian, udah terlalu banyak nih, udah lebih dari 5 kali, udah mencapai 10, udah basi. Dan kadang-kadang teorinya udah nggak masuk lagi. Gitu. Jadinya karena memang sastra Jepang sih ya. Sastra secara umum kayak gitu pokoknya. Referensinya benar-benar ke buku ya. Maksudnya objek penelitiannya. Apapun yang ada di buku. Enggak bikin buku. Enggak. Gitu. Padahal keren ya? Iya, bikin buku. Pernah ada yang bikin buku? Enggak. Ada, sastra lain ada. Tapi kalau yang di sastra Jepang lebih diarahinnya, outcome-nya jadi interpreter sama dosen. Kalau mau ini sekolah lagi S2 jadi dosen atau interpreter dan translator. Translator pun masuk. Iya. Sastra emang gitu ya? Iya.
Jadi translator. editor gitu-gitu. Berarti bisa dong Anda jadi translator Jadi buku Jepang copywriter juga. gitu. Tapi saya Bahas lagi kumlot sama nggak Tapi kumlot. saya betut. Iya. Jadi kalau maksudnya anak-anak yang sekarang tuh menghadapi sidang tuh ya segitunya sih, kayak sekacau itu sih. tapi kalau skripsi bagi saya itu setidaknya pencapaian minimal bagi seorang mahasiswa-mahasiswi lah. Pencapaian atas apa yang dipelajari selama kuliah ya. Itu. Perlu Itulah nggak sih apresiasi lebih gitu loh? Kayak ini fakta ya, teman-teman nanti bisa dilihat atau nanti bisa ditambahin ya di editor beberapa hiporia yang dilakukan sama teman-teman mahasiswa kayak Ketika sudah sidang. ya ketika sudah sidang serame itu Ya. loh, kayak bawa bingkisan anak kecil gitu. Saya kira itu bingkisan ulang tahun. Dan pada kreatif loh, kayak bikin Iya, back terus X kayak banner bikin gitu. X banner, bucket bunga uang. Serius. Tadi Iya. ada yang bawa bucket bunga Saya uang kira 20.000 loh. seperti itu udah terlalu over sih. Over ya? Oke. Kenapa? Kan- Padahal belum kan tentu mereka juga lulus ya. Karena Iya ya. masih ada revisi, masih ada perbaikan. Tapi tadi kita sempat nanya loh Mas di apa di live itu mereka bilang at least kita tenang gitu. At least kita lega walaupun memang masih ada revisian gitu ya. Iya. At least kita lega udah sidang gitu, nggak terlalu ini lagi. Mungkin itu cara mereka celebrate untuk Menselebrasi. ya mengulang-ulang sih. Karena nanti pas wisuda sama celebrate lagi. Sia-sia ya? Enggak kok bercanda. Iya. Sia-sia. Jadi kalau bagi saya sih yang pas habis sidang ya udah secukupnya. Ntar baru pas wisuda mau ngapain ya terserah. Enggak paham, masalahnya kalau wisuda tuh dari sama outfitnya sendiri, tau Sama nggak make sih? up, Tapi saya, sama baju. saya inget nih pas wisuda ya. Saya kan temenan sama yang sejurusan, sekelas gitu, sama anak sastra paling terkenal gitulah. Sesastra itu. Ntar dulu. Oh iya, nih, beres wisuda, dia dapatnya bunganya dikit banget. Terus saya kan ya biasa aja gitu, nggak ngomen apa-apa. Oke. Dianya sendiri yang ngomong, kok lu bunganya lebih banyak daripada gua sih? Tahu nggak, mulut julid gue tuh kayak mau ngomong, bentar lagi dia mau pamer nih, perihal bunga. Kemarin, Sudah terpantau. iya, walaupun tut, tapi dia dapat bunga banyak. Ya. Seterkena itu dia berarti. Ya. Enggak, bukan itu intinya. Maksudnya lu terkenal tapi dikenal aja ternyata. Nggak ada kedekatan khusus gitu loh. Nggak ada koneksi dengan teman-temannya. Dibanding saya yang sedikit, nggak terlalu banyak gitu. Tapi intens, maksudnya jalinannya ada gitu. Jadi mereka beneran ngasih bunga daripada yang terkenal banget tapi nggak dapat bunga gitu. Seneng banget dikasih bunga deh. Lu mau tahu nggak? Apa? Jalinan kasih Wahyu Dipayana Isdiantoro. Nomornya di bawah sini. Nomornya di bawah ini. Kalau kalian Beda lagi jalinan kasih. jomblo, Bukan, itu beda jalinan. udah diem. Itu yang ngomong bukan saya loh ya, teman saya itu. Iya. Kalau kalian lagi jomblo, kalau kalian butuh orang buat curhat, butuh teman di hati gitu loh. Bahkan teman hidup juga boleh, bisa kontak di bawah ini. Namanya Wahyu D Isdiantoro. Kenal 2 bulan langsung. D-nya gas. itu kayak Luffy ya, Luffy. ya. Dipayana. Kasih tahu. Ya. Oh, Luffy tuh D-nya di Payana. Dia. Oh iya. Ya, jadi kesannya gitu ya. Tadi nanyain apa sih? Itu. Itu Oh, yang dari too skripsi. much ya. Too Iya, much, tapi gitu. oh ya, gue simpulin nih. Tadi kan maksudnya ada yang beda sebetulnya antara skripsinya di sini sama skripsinya di kita gitu ya. Iya. Kalau di kita kan ada 2 fase tuh. Kalau saya ada seminar sama sidangnya. Iya. Kalau di kamu kan di Bina Insani cuma 1 kali.
Sebetulnya pas awal-awal kita masuk tuh udah dijelasin tuh Oh iya. alur-alurnya dari Ya, itu mulai mah dijelasin emang gitu. semua Iya. udah dijelasin. kayak ada mata sidang kuliah. kolokium, ada sidang tapi nggak tahu kenapa mungkin ada perubahan. Saya Apa sidang kolokium? Iya, Apa itu sidang kolokium? apa sih nggak tahu namanya pokoknya gitu deh. Oh iya, kolokium tahu. Iya. Yang semacam apa sih? Yang ditanya-tanyain tapi soal mata kuliah doang dulu. Pokoknya ada beberapa sidang lah di alurnya itu sebelum ke sidang yang akhir ini. Komprek. Nah, sidang komprek. Oh iya. Komprek, Kolokium. Itu ada beberapa tuh, tapi yang pada saat terakhir itu ya cuma satu sidang skripsi atau TA doang. Mungkin ada beberapa Dikirain perubahan. Tuhan cuma satu. Tuhan Memang cuma satu. kita satu. Terus tadi kan lagi ngomongin pencapaian Oh iya skripsi itu sebuah pencapaian. Ini ada satu contoh buruk ya. Ngerasa gak sih? Kayak yang dicontohin dia tuh buruk semua. Itu contoh dari teman saya. Oh, Jadi iya, kalau iya, ini itu jurusannya pertanian, peternakan, sorry, peternakan. Satu wilayah kan ya? Satu wilayah dan sidang awal itu terbuka. Oh. Boleh ditonton, saya ikut nonton. Itu kayak seminar. Kalau di saya itu seminar TA. Diberi pertanyaan mengenai skripsi apa yang dia buat kan. Logikanya kalau memang mahasiswanya sendiri yang membuat, ketika ditanya kan bisa ngejawab ya. Iya. Pastilah. Soalnya penelitiannya cukup mudah diingat. Enggak mudah diingat. Iya. Karena peternakan dia ini soal bebek. Pelihara bebek pada intinya ngukur apa? Kandang ya. Ngukur kandang kan ada ketinggiannya berapa gitu. Dia bikin untuk kandang untuk peternakan. Ya. Saya kan bukan dari peternakan ya. Tapi baru tahu ternyata kandang bebek diukur. Loh ya iya ada perhitungannya Emang semuanya. kalau nggak salah untuk di kayak peternakan gitu, salah satu hasilnya itu kayak ngasih rekomendasi kayak misalnya bikin apa buat ada spesifikasi khususnya gitu ya. Iya gitu. Iya, supaya Makanya- proper mungkin ya. Tapi sampai ngukur kandang. Nah, ini pertanyaan dosennya. Cuman nanya gini doang. Itu tinggi kandang bebek ke tanah berapa gitu. Udah segitu aja. Udah nggak bisa jawab. Wah. Cuma nanya gitu aja. Serius? Itu perumpamaannya kayak misalnya saya ke Kresna tanya soal TA-nya itu ngedit videonya pakai apa gitu. Iya. Sesimpel itu. Nggak bisa jawab. Iya kali dia bukan yang ngukur, Pak. Belum jadi kali kandangnya. Ada Parah beberapa kemungkinan ya, maksudnya saking groginya atau jadi lupa Jadi blank. atau memang arahnya tidak jujur dalam membuat skripsinya. Itu kan berbagai kemungkinan ya, tapi yang bisa kita ambil itu kan bahwa kita harus beneran belajar dengan apa yang dibuat. Iya, setuju. Saya pernah tuh ngebimbing beberapa mahasiswa nggak bikin sendiri. Yes, nggak bikin sendiri. Dan pada saat sidang ya sekacau itu. Jadi maksudnya dari apa yang dia buat pun kan dia sudah tidak jujur. Iya. Dan dia mempertanggungjawabkan apa kalau misalnya bukan dia yang buat gitu kan. Gitu. Ada juga loh yang kayak gitu. Benar-benar yang seblank itu. Ya hasil dari selama ini kuliah belajar kan skripsi atau TA. Nah, kenapa pencapaian minimal itu pun nggak bisa teman-teman selesaikan dengan benar gitu. Jangan temen-temen dong. Iya. Nggak bisa mereka. Mereka ya. Iya, karena kan kamu lagi nyeritain orang, bukan ke BioFriend. Oh iya. Iya kan? Saya yakin BioFriend BioFriend mah enggak. Enggak. Aman lah. Gacor semua.
Iya, teman saya kan itu nyeritain teman saya. Iya, oke. Iya, berarti jangan teman-teman. Teman-teman Mas Wahyu. Teman-teman saya. Iya. Iya, jadi ya ada aja sih sebetulnya yang kayak gitu. Maksudnya jujur kayak keterbukaan. Sorry ya, gue spill. Kayak keterbukaan di pun kan di salah satu e-commerce pun kayak jasa untuk membuat skripsi itu banyak. Oh iya. Diiklankan. Yes. Ya. Dan benar-benar sampai ada beberapa mahasiswa yang jadinya beli dengan maksudnya orang yang sama. Gini. Saya jadi ingat dulu 2000 berapa ya? Itu saya ngebimbing. Terus teman saya juga ngebimbing. Dua anak ini aplikasinya sama. Beli di seller yang sama berarti ya. Kemungkinan. Nah, dugaan kami ya mereka beli di seller yang sama tapi belinya satu aplikasi doang. Iya. Dibedain studi kasusnya doang. Iya. Kayak gitu. Dibedain kalau misalnya kita kenalnya parameter gitu, ya dibedain parameternya doang. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Ya tolonglah buat Bio Friends jangan seperti itu. Sebetulnya skripsi yang kita lakukan itu ya untuk mengukur bagaimana teman-teman paham terkait dengan apa yang sudah dijelaskan dari semester awal sampai akhir. Makanya kalau misalnya saya nih suka ngasih saran ke teman-teman mahasiswa saya, ambil yang memang kamu pahami supaya bisa kamu kerjain sendiri. Jangan sampai kamu benar-benar ngerjain tapi nggak paham gitu. Ya di sidangnya pasti bubuk lah istilahnya. Atau juga jangan mengandalkan teman. Sangat. Karena Kemudian sebaik sebenarnya apapun juga ada yang lain juga. Apa? Kan saya jadi lupa. Kapan sih Mas Wahyu nggak lupa? Ini nih. Mungkin kita nggak menyadari ya, belum menyadari kalau kita atau teman-teman ya ngomongnya gimana? ini mau ke siapa Kita nih? kalau kita itu aku, Iya, kamu dan dia. Tahu. Ini Tapi ya kamu mau ngomong sama siapa? Mungkin teman-teman belum menyadari manfaatnya presentasi yang dilakukan di setiap tugas itu ada. Mungkin teman-teman pada saat ini masih menyadari Mengeluh, bukan soal menangis, mengeluhnya, dan juga marah. bukan soal itunya. Cuman ketika presentasi pada tunjuk-tunjukan, biasanya lo ya kalau di zaman Iya, saya iya, tuh kayak tunjuk, lo aja yang presentasi, jangan, gua aja yang bagian mencet ganti slide aja deh. Oh ya. Kalau enggak, aduh, gua kan udah bikin PPT-nya, ya udah, Ya. udah, enggak deh. Kalau enggak yang paling terakhir, gua kan udah patungan makanan pas ngerjain kelompok, gitu. Lu pasti yang itu sih. Enggak lah. Iya. Lu Saya yang next. ngumpulin. Yang bikin PPT. Yang bikin PPT, yang presentasi juga. Gitu. Slide pertama. Nah, Slide pertama cuman yang halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan menjelaskan ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan sama gitu. Iya. Tapi setidaknya saya mengapresiasi tetap yang kayak gitu karena apa yang gue tuliskan sendiri. Jadi ketika ditanyain ya bisa jawab. Ya. Setuju sih. Sesimpel ditanya judul skripsimu apa gitu. Tapi Kadang-kadang kan ada yang memang nggak terbiasa ditanya dan nggak terbiasa presentasi, Anda salah satu. malu dan jadi ngeblank. Iya, itu sih. iya. Jadi kayak, aduh, ya saya pernah mengalami juga kayak, buset, apa ya, nulis apa gitu, apa yang gue kerjakan selama ini jadi hilang di otak gue selama. Serius Pas pada sidang saat presentasi gitu. Enggak. segitunya. Bagi anak-anak pasti pernah seperti itu. Tapi aku juga gitu kok waktu sidang kayak Nadia, kamu kan udah tahu ini. Kalau Kenapa diam aja? Aduh Pak. Iya. Tapi tetap Kalau aja yang dapet. ditakutkan anak-anak lulus sastra Jepang sih saat itu biasanya kalau pas ditanya pakai bahasa Jepang tapi nggak ngerti gitu jawabnya apa,
pertanyaannya sih tahu. Oh iya, jawabnya begini nih. Jawabnya pakai bahasa Jepang gimana ya? Gitu loh. Emang pada saat itu pakai bahasa Jepang? Iya, campur. Tanya jawabnya. Serius? Serius. Kita pakai bahasa algoritma dan pemrograman coy. Pakai bahasa Java kalau nggak pintar. Beda bahasa. Itu. Saya enggak. Sistem print. Ada yang cuma suruh perkenalan aja, simple, maksudnya sesimpel. Ya udah perkenalan pakai bahasa Jepang. Ya udah Hajime perkenalan. Mashite. Ya, gitu. Berarti kalau saya masuk sastra bisa lah ya pengenalan doang. Bisa. Hajime Sampai Mashite. pengenalan. Ntar gue udah nanya udah nggak bisa lagi. Namanya apa sih Hajime Mashite? Pengalaman saya waktu skripsi itu yang saya ingat sampai sekarang itu cuma ditanya di mana itu pakai spasi apa enggak, nyambung apa enggak. Serius? Di mana itu? Di mana? Kata di mana? Oh. Itu pakai spasi atau enggak? Iya. Pakai spasi enggak? Pakai. Pantes. Iya loh. Pakai, memang pakai, harusnya pakai. Selama waktu saya kamu bikin jawab itu apa? Kamu enggak pakai karena Jadi karena tidak bagi saya saat itu masih membedakan di mana sebagai pertanyaan sama di mana sebagai kata hubung. Di mana? Kita bukan sastra, Pak. Bukan. Nah, Jadi kita nggak kepikiran sampai situ. Iya. Nah, kalau saya sampai mikirnya gitu, di mana rumah kamu gitu. Ya itu sebagai pertanyaan dipisah, saya tahu. Tapi ketika sebagai kata penghubung kayak tetapi atau karena, terus kan bisa juga di mana gitu. Sebagai digunakan sebagai kata penghubung. Di Saya mana? Kalau di mana pakai spasi enggak? Di mana kata penghubung? Tetap pakai ternyata. Di mana itu tetap pakai. Oh, kamu nggak pakai. Nggak pakai. Oh, di mana yang bukan menyatakan tempat itu. Ya, tetap pakai. Di mana apabila kita itu kan, itu kata penghubung kan. Kalau kata tanya, di mana kamu? Tinggal. Sampai saya ingat banget. Rumah kamu di mana? Di Purbalingga. Itu pakai spasi enggak gitu? Maksudnya di gitu. Enggak. Saya kekeh, bener-bener kekeh. Setelah itu baru menyadari, oh ya ternyata memang nggak ada di mana sebagai kata penghubung itu tidak tepat. Itu penggunaan tidak baku. Jadi tetap pakai spasi. Sesederhana itu. Dan dia mengimplementasikan pengetahuannya dia di proposalnya mahasiswa. Di mana di proposalnya mahasiswa, ini proposalnya kegiatan mahasiswa ya, dia pasti akan komen. Ini nggak pakai spasi. Ternyata ada ceritanya. Iya. Seingat itu dia. Ini suara saya kayaknya geber-geber deh. Agak gerung. Iya, gerung. Sesederhana itu pertanyaan-pertanyaan skripsi, tapi terkadang saya, teman-teman gitu, grogi atau nggak menyadari bahwa memang ya salah. Tapi waktu Kresna sidang gimana? Saya kebetulan sidang itu karena lulusan COVID. Dibilang juga sama Pak Ari. Kayaknya Pak Ari harus kita ajak ke sini sih. Pak Ari itu merupakan salah satu dosen yang in banget di Fakultas Bisnis sama Informatika. Jadi bisa jalan-jalan ke Fakultas Bisnis ya? Bisa banget. Ini ya anak-anak Fakultas jadi spion Pak Ari ya kita. Anak-anak Fakultas Bisnis kalau lihat Pak Ari tuh kayak gitu loh. Kayak ngeliat tulang. Enggak. Kok tulang? Ya udah, oke. Ya, oke. Balik ke pertanyaan. Iya. Ya, jadi pada saat skripsi saya lagi COVID. Ya, lagi COVID, sidang. Iya, ada COVID. Ya, terus jadi sidangnya itu online. Nah, kalau sidang online itu sebetulnya sama sih. Walaupun nggak ngeliat mukanya ya, tapi groginya dapet gitu. Kenapa ya? Saya juga heran tuh. Kamu nggak pakai celana panjang kali, cuman pakai kolor. Pakai sih. Walaupun posisinya duduk ya, tetap pakai. Celana panjang formal, apa training? Panjang, Sarung. Panjang, nggak
nggak tahu, lupa ya kayaknya. Masalahnya ya, saya jadi ingat tahu ada yang sidang. Terus, aduh, ini bukan buat dicontoh online. Ini beberapa kasus sih. Yang satu itu bener-bener pakai kaos oblong abah-abah gitu loh, ngkong-ngkong, kayak baju putih. Itu habis mandiin burung. Habis gitu sih, kayak ini pasti bawahnya pakai sarung nih. Kayak langsung dibatalin, bener-bener sedibatalin itu. Terus ada juga kan pada saat zamannya COVID tuh, ketika kalian sidang itu ada beberapa orang yang datang ke rumah tuh, ya nggak sih? Nah, Nggak ada. enggak, pada saat itu, bentar, ini agak biasanya gue ngomong nggak pakai titik koma, ini agak Ya udah, saya cerita dulu deh. enggak, udah gue nanti dulu. Nggak boleh Nggak lagi. boleh, diem. Dulu. Nanti nggak landing ceritanya. Iya. Jadi pada saat itu ada mahasiswa yang udah beres sidang. Terus teman-temannya ke rumahnya. Ternyata selama dia sidang, dia pakai setelan jas, kemudian di bawahnya dia nggak pakai celana panjang, bener-bener pakai celana sontok doang. Coba bayangin kayak gimana coba ya? Oke sih, di atas dia formal, Iya. tapi kayak di bawah tuh kayak biasa aja gitu loh. Jadi kayak nggak menghargai diri sendiri loh. Iya. Makanya pas Anda sidang itu gimana tuh jadinya? Kayaknya rapi deh, seingat saya rapi ya. Seingat Anda Saya rapi. Nggak pakai training, nggak pakai sarung, rapi lah pokoknya. Rapi. Dan saya cerita sedikit, preparation saya itu dari malam. Jadi karena online, background belakang itu saya sengaja pakai layar hijau gitu supaya bisa Serius diedit. pakai layar hijau? Serius. Saya pakai layar hijau supaya background belakangnya tuh kalau nggak salah dulu request itu pakai logo Bina Insani. Jadi saya prepare itu semua karena kalau tembok kurang gitu kan. Jadi saya prepare. Dan yang lebih susahnya lagi karena saya harus demo aplikasi dan itu pakai kamera. Jadi agak susah gitu nyetingnya. Karena kan untuk scan gitu kan, scan barcode ya. Jadi emang agak ribet sih sebetulnya online. Tapi untuk secara penyampaian penulisan gitu kan, presentasi, tetap sih ada groginya, nggak tahu kenapa. Grogi. Ya. Padahal nggak ada orang gitu depan muka, cuma layar aja gitu. Iya. Tapi tetap. Padahal itu penuhnya juga kayak Ya. iya kan? Tapi ya memang jadinya kayak begitu kali ya, karena mungkin efek tidak terbiasa nggak sih, atau memang efek wah ini hari besar gue, hari bersejarah karena gue sidang hari ini, jadinya kayak terlalu semangat dan tiba-tiba lupa. Bukan. Enggak. Kalau menurut saya itu karena kita nggak mau gagal, nggak mau salah. Jadi kita tuh terlalu berhati-hati, akhirnya kita jadi grogi. Kalau menurut saya ya. Ya. Gitu. Iya sih, betul. Iya. Karena nggak boleh Takut sampai salah. salah. Iya, nggak boleh sampai salah. Padahal nggak boleh sampai gagal. salah itu wajar. Iya. Proses Padahal belajar. Iya, betul. Tapi jangan sampai kalian presentasi dengan disalah-salahin ya. Iya, dari awal memang udah tahu salah ya udah gitu. Ya. Tapi kalau misalnya yang kalian inget nih, pertanyaan apa yang benar-benar, kalau tadi kan Mas Wahyu di mana itu pakai spasi apa enggak? Iya. Tapi benar, soal salah itu tadi ada dua jenis ya menurut saya. Nah, Yang misalnya memang hasil penelitiannya itu yang menyatakan salah, dan juga dari awal kita nulis salah tapi kita biarkan. Ya. Kan berbeda. Yeah. Ya, Kalau hasil penelitian kita ngitung statistik, memang hasilnya memang salah gitu atau nggak sesuai Ya. gitu, itu boleh dipaparkan, memang menyatakan hasil Tidak sesuai. penelitiannya seperti itu. Kalau dari awal udah ketahuan salah tapi kita masih paksain, bukan hasil penelitian loh, penulisannya kayak harusnya pakai ini nulisnya teorinya, atau misalnya bikin produknya pakai sensor apa, lebih baik pakai sensor apa gitu. Udah tahu salah tapi diterusin gitu. Itu ngeyel, Pak. Itu ngeyel. Ngeyel sih. Jadi ada dua beda ya. Ya. Harus Iya. diperhatiin lagi ketika dalam proses skripsi itu menurut saya. Iya, baik. Oh iya, pertanyaan apa? Tadi salah. Ada nggak sih, maksudnya pertanyaan yang bekas gitu loh? Atau susah dijawab kali ya? Iya. Iya kan?
pertanyaan waktu itu seingat saya tuh yang agak susah dijawab itu kenapa ini pembahasan aplikasi ya. Kenapa ini bisa sampai nggak berfungsi? Berarti ada yang nggak berfungsi dong? Ada. Nah, itu kan Bisa sidang. Ada, tapi saya bisa jawab. Alasannya? Alasannya bisa jawab. Iya, sebutkan Alasannya karena itu juga saya ambil itu karena tidak ada di mata kuliah. Satu, tidak belajar gitu ya artinya. Ya, memang betul tidak ada di mata kuliah. Terus yang kedua juga keterbatasan device. Itu sumber dayanya. Terus yang ketiga karena waktu untuk pembuatannya itu nggak cukup. Karena saya menyediakan untuk scan itu kan ada objek-objek 3D yang harus saya siapkan gitu kan. Jadi nggak cukup gitu waktunya. Makanya ada satu fungsi, tapi itu minor sih sebetulnya. Jadi karena saya bikin augmented reality, jadi kan nanti kan munculkan objek gitu ya. Nah, objek itu cuma bisa muter clockwise. Iya. Nggak bisa 360. Iya. Jadi cuma bisa arah jarum jam aja gitu sih, minor. Oke. Aman lah ya, berarti. Aman. Tapi membekas ya. Membekas. Kalau saya jujur lupa, Pak. Karena ya sekarang proses yang saya jalani itu lebih ke kayak melakukan sidangnya gitu. Jadi menjadi salah satu penguji gitu. Jadi berarti ya, saya nanyanya gini, ada nggak sih mahasiswa-mahasiswi yang bikin skripsi atau TA-nya itu almost perfect, jadi ada. Ya udah gitu loh. Ada. Kita mau nanyain pun ya dia nggak ada yang perlu gitu ditanyain. Ya, dia benar-benar Iya. menguasai gitu. Jadi yang terlontar pertanyaannya formalitas kayak kenapa kamu memilih Judul ini gitu. Ada beberapa ada. Kemarin saya sidang pun ada. Kayak memang sebagus itu, terus kayak sedetail itu dan dia paham. Kadang gini, kalau misal pun aplikasinya bagus, terus detail, tapi pas nanya anaknya benar-benar nggak tahu apa yang dia tulis, itu yang bahaya. Karena mungkin saja dia bikin bagus dari orang. Tapi ada yang seperfect itu. Ada. Jadi ya kalau buat saya sih buat BioFriend untuk perfect banget ya kalau bisa sih lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, setidaknya teman-teman bisa menjelaskan apa yang teman-teman buat. Itu sih. Ya, jadi buat BioFriend karena memang kita sidang itu sakral, jadi kalau misalnya nanya sidang gimana sih, sidang ngapain dan apa yang biasanya ditanyain pada saat sidang ya kita nggak bisa yang benar-benar ngeliatin live sidangnya, tapi kita akan coba bikin simulasi yang biasanya itu dilakukan pada saat sidang kayak gitu. Jadi BioFriend bisa lihat yang penasaran sama yang sidang, yang grogi karena mungkin belum ada bayangan sidang itu gimana dan lain sebagainya, itu bisa banget nonton di video ini ya Pak. Karena sidangnya Bapak beda. editor. Karena sidangnya beda dari sidang Jumat sama sidang di pengadilan. Kalau kena tilang. Oh, kena tilang. Iya, beda. Sidang cerai. Bukan, sidang pengadilan kalau kena tilang. Makin bengek saya Pak. Ya, jadi teman-teman bisa banget nonton video ini. Sebetulnya sidang itu bukan cuma di Bina Insansi saja tentu saja ya. Di tiap itu kampus. di semua instansi pendidikan tinggi pasti ada yang namanya sidang. Kalau misal pun S2 ada yang namanya tesis dan S3 ada yang namanya disertasi. Tentu saja tingkatannya akan berbeda dan caranya pun akan berbeda. Tapi secara penjelasan ya sama saja, mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat. Ya, itu intinya. Udah kayak sidang di Padang Padang Panjang. Berat ya, berat. Okay. Jadi mungkin buat BioFriend video ini saya rekomendasikan. Video ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang sudah sidang. Enggak dong. Direkomendasikan untuk teman-teman yang memasuki tahun akhir. Yes. Dan akan mempersiapkan diri untuk sidang skripsi dan tugas akhir.
Nah, tapi bukan cuma sidang skripsi aja. Sebetulnya dari rangkaian ini ada juga kemarin kita ngebahas tentang bimbingan ya. Jadi buat teman-teman yang memang sudah mulai untuk mau bimbingan, silakan dicek videonya. Di situ ada beberapa hal yang kayaknya harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman bimbingan plus video ini, karena kita ngebahas sedikit mengenai sidang dan spill sedikit mengenai beberapa pertanyaan yang sering keluar pada saat sidang. Ya. Jadi biar ada gambaran walaupun cuma sedikit. Ya, sedikit. Karena sakral. Cukup kali. Confidential. Ya, baik. Cukup buat teman-teman. Jadi saya harap kalau misalnya teman-teman suka atau misalnya mau request kita ngebahas apa sih hari ini, boleh banget di komen. Kalau enggak di IG-nya Universitas Bina Insani langsung aja DM. Ya. Gitu. Adminnya gercep kok, tenang. Iya. Dan kita siap untuk bahas apa aja, tapi seputar pendidikan. Tentu saja seputar pendidikan. Tapi katanya jadi pengen spill nih. Kemarin tuh kita kurang humor. Oke. Iya. Masa iya ya saya harus stand up open mic gitu ya. Ya baik, saya seorang dosen, saya Nadia Safitri, dan hari ini saya sebagai host. Oke, itu aja mungkin buat bio friend dari Mas Sohi. Cukup? Sudah cukup. Serius. Kayaknya masih banyak tadi yang mau diobrolin. Masih banyak sih. Nanti kita akan cek di segmen-segmen selanjutnya apa yang pengen Mas Sohi bahas. Dari Mas Kresna. Sudah cukup. Sudah cukup. Legowo sekali ya. Baik, kalau dari saya pun sudah cukup. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, sama komen. Dan terima kasih udah tontonin terus segmennya kita. Jangan lupa kasih apresiasi dengan like, share, dan komen. Jangan lupa juga subscribe loh. Oh iya, terutama buat mahasiswa Universitas Bina Insani, tolong subscribe-nya. Karena kita tahu Anda belum subscribe. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih Universitas Bina Insani. Bigger, better, higher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.